2, 3, 4. Bagaimana caranya milikimu sang nona, tergambar di benakku saat jumpa pertama. Masa depan yang cerah bersamamu, meskipun masih jauh. Langkah ke puncak asmara, namun ku terus berjalan demi air yang mulia. Berdua bersama hidupi sejuta harapan. Kan ku siapkan hatiku dimadu oleh sang ratu, sampai kita tak kenal waktu. Oh, jadikanlah diriku pujaanmu sang ratu. Tuangkan hayatmu menjalin kisah baru. Bagaimana caranya bermimpi untuk bahagia? Jemputlah daku kasih, mulailah untuk melangkah masa depan yang cerah bersamaku. Sudahkah kini saatnya memberi pesan cinta, tersimpan di hatiku cita cinta yang sama. Berdua bersama hidupi sejuta harapan. Kan ku siapkan hatiku dimadu oleh sang ratu, sampai kita tak kenal waktu. Oh, jadikanlah diriku pujaanmu sang ratu. Tuangkan hayatmu menjalin kisah. Tuangkan hayatmu menjalin kisah. Tuangkan hayatmu menjalin kisah baru. Camera, Sound production, take 2. action! And backyard, Feel the vibe. darling. And backyard. Feel the vibe. Hai listeners. Hai, jadi sekarang kita kayaknya ada yang aneh nih, ada yang berbeda gitu dari biasanya. Ada yang baru nih di radio nih. Ada muka dua orang nih. Tuh nih. Dan tadi juga ada tagline baru nih. Iya. Nah, Siapa sih kita? Siapa sih? kayaknya sebelum kita mulai berbincang-bincang, ada baiknya kita kenalan dulu gak sih? Tak kenal maka tak saya. Hai listeners, kenalin gue Alena. Aku Berlian. And welcome to Liz Artly. Jadi sini aku mau ngejelasin lead artly adalah lead itu menjelaskan tentang cool atau keren, menakjubkan. Art yaitu kita seni. Kita akan membahas tentang seni, berkecimpung di musik, film, pertelevisian, dan juga teater. Betul, pokoknya intinya hal-hal yang berbau seni itu bagi kita banget deh, kita banget. Program kita tuh menarik banget karena kita selain membahas tentang seni, kita juga merupakan salah satu wadah para pekerja seni musik di Atma Jaya. Betul. Untuk mempromosikan karya luar biasa mereka ke pendengar luas sana dan juga ke Elis. So, contohnya kayak yang ada di samping kita nggak sih yang tadi baru perform nih? Iya. Boleh kan? Yang performance-nya tuh luar biasa banget. Boleh dong. Kenalan dulu ya dong.
Hai Kakak. Halo semuanya, kenalin nama gue Karel. Di sini kita dari nama band kita yaitu Vetara. Dan di Vetara ini gue ngisinya untuk sekarang ya jadi basis, sama kalau di productionnya gitu gue biasa jadi mixing masteringnya gitu. Gue Joshua Rundengan. Gue di sini sebagai drummer. Cuma di lagu yang apa namanya? Kalau di production gue juga sebagai produser juga dan songwriter juga. Nama aku Yosel. Di Vetara ini aku sebagai producing musik. Masa sih? Iya sih. Iya dong. Selain produser musik, jadi kakak apa? Main musiknya apa? Instrumennya apa? Instrumennya Biasa apa? Kalau kita lagi perform, aku main di keyboard atau enggak Oh, piano. berarti keys ya. Mau tahu dong Vetara tuh artinya apa sih? Kok kayak unik gitu? Unik ya? Unik iya. Sebelumnya udah pernah dengar belum Vetara? Nama Vetara? Belum ya. Belum Iya. Berarti bagus banget. Jadi Vetara ini sebenarnya artinya adalah pelayan. Gitu. Jadi gimana cara kita mau menjadi pelayan yang melayani audiens semua gitu dengan musiknya kita. Gitu. Vetara. Jadi Sama- Vetara ini tuh sebenarnya lucu sih ini. Kita cari nama tuh di Google Translate. Kita iya. Jadi kita tulis pelayan. Kita cari bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Spanyol. Akhirnya dapat Vetara itu bahasa Nepal. Oh, bahasa Artinya Nepal. pelayan gitu. Oh, unik ya bahasa Nepal tadi bahasa Nepal ini pelayan. Tapi selain Vetara Ada lagi nih. Ada. Karena kalau kita udah denger lagunya kan banget ya. Vetara sama dia logo. Oh iya. Kalau dia logo tuh artinya apa sih? Kalau dialogo itu bahasa Latin ya. Oh. Artinya dialog. Jadi Oh, dialog. ya, jadi itu adalah band featuring ya, Vetara. Yang satu lagi dialogo itu duet saya dengan partner saya, ada Joy Joanna yang nyanyi juga di lagu pertama kita Bagaimana Caranya. Jadi Vetara itu merupakan band kalau dia logo duo. Yes, exactly. Oh, exactly. Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong soal Vetara nih. Kan kalian bertiga tuh ketemunya gimana sih? Kok bisa Seklop tiba-tiba ini. klop gitu? Oke, Sampai gas bikin single. Kita ketemu di kampus tercinta kita, Unika Atma Jaya. Shout out to Shout out to Unika Atma Jaya. Terus gimana akhirnya bisa ngeklop gitu? Jadi sebenarnya waktu itu kan kita ada acara main buat wisuda waktu itu. Nah terus yang pas lagi waktu itu tuh lagi nggak ada drummer. Terus kan waktu itu kan gue udah duluan ya, maksudnya sebelum ada si Joshua ini di dalam band ini. Terus tiba-tiba disuruh tuh cari drummer sama cari basis. Nah awalnya tuh gue kenal Joshua ini karena kita sama-sama radio dulu ya. Dia satu ya. Radio mempertemukan kita lah. Oh, asik. Terus awalnya ngobrol-ngobrol kan sama si Joshua ini. Ya. Joshua bilang dia bisa main drum, bisa main musik gitu kan. Nah dari situ gue pikir kayak iseng kali ya ngajak si Joshua gitu kan masuk dalam band gitu kan. Siapa tahu emang klop juga kan. Maksudnya kan dari bercanda udah Udah emang cocok. udah iya sama lah tipe bercandaannya kan. Ya. Terus ya udah jadinya ngajak Joshua dan yang basis ini posisinya masih kosong. Tadinya di waktu wisuda itu gue masih main keyboard, belum pindah ke bass. Jadi memang butuhnya basis kan. Terus ada satu lagi gitaris itu ngajak si Yosel. Maka dari situ kita ketemu lah gitu, awalnya kita bareng. Single kalian ini judulnya Bagaimana Caranya nih. Apa sih artinya? Apa sih pesennya tuh? Kayak bagaimana caranya? Apa yang mau disampaikan ke listener? Jadi Oke. waktu itu kita iseng nih bertigaan, kita kan sering kan enggak, awalnya si Joshua dulu. Joshua tuh lagi nontonin podcastnya ada salah satu artis. Nah, situ ya Lale Ilmanino. Oh, iya, tahu. Nah, di situ si Joshua tuh sering kayak tiba-tiba nih random aja nanya ke gue sama nanya ke Yosel kayak kalian lagi ngerasain apa? Gue lagi mau buat lagu nih. Soalnya kan tutorialnya dari Lale Ilmanino gitu. Jadi kayak ya udah jelasin perasaan gimana gitu kan. Nah, di momen itu gue masih kayak gue nggak ngerasa apa-apa lagi kayak kosong aja gitu Iya, kan iya. kayak ya udah. Nah, ternyata ada lah yang bercerita yaitu si Yosel. Mungkin Yosel bisa jelasin kali ya. Boleh nggak Yos? Lanjutannya gimana? Jadi gini ceritanya. Pada tahun 2024 itu, ke tahun 2025 itu masa-masa gue move on sama cewek yang lama. Oh, oke. Listeners kalau relate boleh langsung di stream Nah, secara boleh, live. iya. Boleh. Apa? Nah abis itu kan lagi dapet yang gue suka nih di kampus. Literally di semua cowok suka sama dia. Jadi kayak gimana caranya ya? Walaupun pada intinya gue nggak dapet juga sih.
Akhirnya kita waktu itu gue ungkapin rasa itu di call. Kita lagi Teams kan. Iya, kita Di Teams? Di Teams. Oh di Teams, gak di WA gak? Di line di Teams. Iya. Teams. Ya udah gitu ngomong-ngomong akhirnya terjadilah bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Emang siapa sih Sel waktu itu? Nggak usah. Ini boleh nggak? Ini boleh atau enggak? Kalau mau clue lagi, kita kan lagi mau bikin ini juga kan, single-single yang lainnya. Oh iya, listeners, jangan lupa. Niatnya niatnya tuh kita Februari atau harus Oh berarti tahun depan ya? Tahun depan. Tapi mungkin Valentine asik kali ya. Valentine asik. Asik. Oke, kan kita udah bahas nih soal artinya, pesannya, dan juga ini Ceritanya tuh dari pengalaman siapa? pribadi. Pribadi. Kita mau masuk ke tahap produksi nih. Karena pasti tahap produksi itu kan krusial banget kan. Dari awal yang kayak cuman let's say nulis lagu terus gitaran terus udah, gimana sih proses pembuatan lagu? Pokoknya gimana sih dari awal arrangingnya sampai akhirnya jadi single yang mateng tuh gimana? Kalau ini puji Tuhannya kayak lumayan ngalir cepet sih ide-idenya karena ya pokoknya intinya dari awal kita Teams, dari Yosel cerita itu gue langsung sambil nulis dan sambil ada gitar juga kayak apa? Ini referensi lagu. Ya cari-cari referensi lagu juga. Terus kayak nadanya tuh kayak langsung dapat aja, ya nggak langsung juga sih. Cuma kayak sekitar sebulan lah kita ngerjain ini, belum sama mixing ya. Belum sama mixing. Tapi intinya ini di lagu ini sih lumayan ngalir sih. Ide-idenya, proses produksinya. Berarti ini kalian indie nih jatuhnya. Jadi band indie dong. Iya. Iya, betul. Kita jadi indie. Oh, Oh, jadi semua di ini sendiri. sendiri. Mandiri ya? Sendiri Yes. produksi. Keren ya? Di rumah sendiri, betul. Di rumah. Mastering juga. Mixing mastering Karel. Oh. Jadi di lagu yang Ya. ya di lagu bagaimana caranya ini, jadi kita bagi-bagi tugas. Jadi awalnya kan Yosel cerita, terus kita nulis bareng-bareng nih. Terus habis itu si Joshua inisiatif. Dia mau katanya, ya udah gue yang isi dulu aja. Gue yang lagunya." kompos, gue yang produce dulu aja. Jadi lagunya itu rata-rata semua alat musik yang kalian denger itu dikerjain sama kakak satu Oh. ini. Dia kerjain semuanya, alat musik mulai dari gitar, keyboard, drum, Triangle ya semuanya iya, lah pokoknya. semuanya. Nah, habis itu baru hasilnya dia selesai nanti kasih ke gua. Baru habis itu di mixing mastering gitu. Tapi Ya. Tapi dari menarik ini pasti dari sepanjang prosesnya pasti ada dukanya ya kak. Gak mungkin seneng terus. oh iya. Bisa diceritain nggak Struggle-nya apa deh? duka dan sukanya tuh apa selama masa proses pembuatan lagu? Boleh dari Yosel dulu. Ya, boleh. Boleh. Kita mikir dulu ya. Struggle-nya sih cara apa ya struggle-nya? Atau suka terus ya kalian ini? Suka cita terus. Oh suka cinta terus. Iya. Pantesan hasilnya bagus. Atau hasilnya sangat bagus dan cepat gitu Oh, ya? gara-gara kan kita kan sembari kita ngerjain musik ini kan kita sambil kuliah tuh, cari timing yang susah gitu loh buat kita rekam suara. Tanggal berapa guys? Kita nggak bisa tanggal sih. Jadi kita mundur terus gitu. Itu kayaknya masalah semua orang ya, apalagi fakultasnya berbeda-beda. Ada lagi nggak kak? Ada yang mau Ya ceritain? itu udah pasti ya keterbatasan waktu sama keterbatasan lainnya ya kayak tempat kita belum terlalu proper juga sebenarnya dan kayak contohnya kayak ruangan yang gue pakai buat rekaman vokal aja itu belum di acoustic treatment juga. Iya, jadi alat-alat dan sama ruangan apapun itu masih masih sangat membatasi lah. Cuma itulah berkarya. Betul. Jadi Pasti nggak ada batas. tantangannya. Harus kita lawan terus. Kalau nggak jadi. Betul. Gitu. Kalau dari Karel, ganti laptop. Iya, gue sampai ganti laptop guys. Oh iya, buat Iya. ini ya, buat Iya. mixing Buat mastering mixingnya ya? ya? Iya, karena laptop gue udah gak kuat. Meledak tuh kalau meledak. Kalau menurut gue duka paling gedenya bukan duka sih, lebih ke struggle-nya aja Oh, kali iya. ya. Mungkin karena emang jarak kita bertiga ini jauh semua. Spesifik Di daerahnya. Cengkareng, Joshua di Bekasi, gue di Tangerang. Oh, Jadi kita iya, jauh banget ya. beda jauh semua kan. Jadi kayak kalau misalkan kita mau nentuin tempat latihan atau misalkan kapan kita mau tapping gitu-gitunya juga susah. Lebih ke itunya sih. Sebenarnya ada nggak sih, kan ini tadi udah Yang suka duka nih, ada nggak sih yang kayak kaget nih kayak oh ternyata producing sebuah lagu tuh kayak gini? Ada nggak momen yang membuat kalian kaget gitu? gitu atau shock gitu? Jawabannya. Ya, boleh kayak Yosel. Yang kayak culture shock gitu ya? Yang waktu itu yang mau ternyata cerita. gini. Buat lagu tuh gini. Oh, gini mungkin gini. lebih ke bagian mixingnya aja sih. Si mixing tuh. Iya. Si mixing tuh. Anda. Gue melihat dia Oh, mixing. Oh, ternyata mixing tuh ternyata sesulit Susah itu. Oh tuh kak Yosel tuh perhatian banget sama kamu. Dia diam-diam begini dia perhatian kan? Jangan doang, perhatian doang.
Kalau dari Kak Joshua, Aku enjoy aja sih kayak explore lagu, kayak apa ya, kita kenalan sama lagu yang mau kita lahirin gitu. Jadi kayak mengerjakannya pasti dengan sepenuh hati ya. Keren banget. Kalau menurut gua yang bikin kaget itu sebenarnya lebih ke alat-alat mahal ya. Oh iya ya. ternyata ya. Semuanya sampai alat-alat DAW sampai ke dalam-dalamnya item-item yang buat mixing mastering itu bisa puluhan lebih juta. Lebih. Kalau misalkan emang maksudnya mau yang benar-benar hasilnya semaksimal itu. Cuma kita karena emang masih terbatas jadi kayak kita memanfaatkan apa yang ada aja gitu. Tapi maksudnya jadi kayak terbuka aja, oh ternyata produksi musik ternyata modalnya segini ya. Betul. Gitu. Nah, tapi dari semua struggle yang ada dan suka duka yang ada lah intinya. Apa sih yang akhirnya ngebuat kalian sebagai veteran nih yakin mau ngerilis single pertama kalian nih, single debut kalian ini? Emang yakin ya? Enggak. Oh, enggak. Kayaknya nothing tulus aja deh, kayak iseng aja. Cuma kan kita bertiga kan sering kayak iseng-iseng nih udah buat lagu terus buat apa kalau nggak dirilis juga Tapi gitu jujur kan. Kak, lagunya bagus banget. Thank you. Aku nge-stream di YouTube kebetulan. Wow. Boleh. Iya. Ada di semua platform. Oh, ada di semua platform listeners. Jadi buat kalian yang mau ngedengerin bagaimana caranya, bisa dicari di Spotify, di YouTube, Mana lagi? Kak? Apple Music, Joox, apalagi Apple Music. Apple Music juga ada, TikTok pun ada. Jadi tadi kita udah interview mereka. Kita udah lihat performance mereka juga, udah denger lagu mereka Ya juga. udah, wah keren banget. Kok lu bisa ngasih satu kata buat veteran ini apa? Satu kata doang ya? Satu kata, harus satu kata. Satu kata ya untuk mendeskripsikan lagu yang super duper luar biasa ini. Iya, wow. Aduh, sebenarnya aku nggak bisa cuma ngasih satu kata. Apa tuh? Karena mereka tuh keren. Oh, mereka keren. Jadi satu kata? Keren. Oke, boleh. General sekali. Iya, karena Dia kayaknya Kak bisa kata-kata Kak kayak keren banget Kak. Jadi kayak iya speechless banget ya pokoknya. ampun. Priyanka, Kak Yosel, Kak Carol dan Kak Joshua tuh mainnya keren banget. Jadi kayak keren. Nah, kalau dari kalian buat kita deh. Dari kita buat kalian. Mungkin mau diskusi dulu gitu, boleh diskusi buat menarik. Ini ya masih ada. Apa ya? Kreatif. Asik. Terima kasih. Kebetulan kita emang kreatif industri. Kalian kan tadi bahas soal referensi lagu, genre-genrenya apa segala macam. Kita mau tahu dong kalau dari Vetara sendiri. Nah, ini nih. Top 3 nih. Lagu yang bakal kalian pakai buat ngejat pujaan hati kalian. Dia by Malik and Essential. Oh. Apakah itu salah satu referensi kalian tuh pas bikin lagu Kedepannya. oh kedepannya? Ada Ya, sih menarik, salah satunya. menarik. Yang kita pakai referensinya dari Malik ada. Oh, oke. Kan ini udah top 3. Top 2 aja dong boleh. Top 2-nya Hal, silakan. Bruno Mars, When I See Your When I Face. see Iya you. betul. Just the way you are, just the way you are. The way you Just the way you are. Iya, bagus. Top 1. Jeng. Tadi kita mikir jauh-jauh banget sih. Ini lagu yang menurut kita kayak cocok banget untuk PDKT, apalagi dari cowok ke cewek ya. Bagaimana caranya, Bay Vetara? Bagaimana caranya? caranya. Ya ini tahu banget. Emang penyanyi juga ya? Penyanyi juga ya berdua ya? Selain nge-host bisa nyanyi juga ya? Keren banget. Keren, ditunggu karyanya juga nih ya. Amin. Mereka mau collab sama kita. Oh iya. Oh, boleh. Listeners ditunggu ya. Asik ini collab Atma terbaik nih. Kan ini tuh udah akhir tahun ya, udah di penghujung tahun nih. Pasti pakai Spotify semua kan? Pakai dong. Kak Yosal pakai Kak Yosal? Oke. Kak Karo pakai? Pakai. Oke. Aman berarti. Nah, kita mau main game Spotify Rap. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong kalian tuh genre musiknya Iya, tuh beda-beda nggak sih? Apa kayak emang karena genre musiknya sama kalian buat Nah, Sebenarnya tadi tuh ada satu hal yang kemis dari Joshua. Untuk yang nama Vetara ini, kenapa kita ngambilnya pelayan? Soalnya kita bertiga tuh pelayanan di gereja kebetulan. Jadi kita bertiga kayak tahu lagu-lagunya juga rata-rata common-nya tuh sama gitu. waiting for the host to start. start party. Yes, ini kayaknya bakal seru banget nih listeners karena di sini kayaknya dilihat di sini kita beda-beda ya. You're the best listener in party. Coba kita cek Asik. siapa. Apa ya? Coba kita lihat siapa yang Mungkin dengerin. gua. Coba kita lihat siapa nih. Kayo. Gila. Wow.
Itu gimana? 60 Suka denger musik aja di mobil, di rumah. dengerin musik sampai kayaknya tidur-tidur. keluar. Iya. Oh, Aduh. Ini siapa nih, Kak? Itu saya. ini siapa nih? Ini kalau misalnya ini kenapa sih ini? Kenapa kakak dengerin? Karena saya explore banyak lagu ya, enggak. Iya. Lumayan bosenan juga. Jadi explore lagu If I only had a- dulu juga gitu. Pantes. Ayo lagi. Wow, ternyata Emang indecisive gimana nih? Emang paling niche dia. Suka aja, suka nge-explore juga. Oh, suka nge-explore. Emang aku suka semuanya ya. Lu lebih suka musik-musiknya cowok apa cewek? Lagu-lagunya cowok-cowok apa? Semua cowok-cewek gue suka. Oh. Ternyata anak Suka saya juga. Oh iya. Kalau itu saya nggak bisa lepas. Jobim. Kan Jobim itu. yang wave, Jobim ada Iya betul. Wave. Dan ada satu lagu Jobim juga yang jadi inspirasi di bagaimana caranya itu lagu Triste. Oh iya. Iya. Karena ini sama asik. Unik. Itu siapa? 60 oh, kalian Kalian beda banget nih. Kalian beda genrenya banget, kayaknya. Oke. ternyata ini yang si paling. The opinion. The Onion Chopper. Potong bawang. Galau ya? Galau. Jadi Spotify gua itu berdua sama pacar gua. Oh. Jadi lagu-lagu yang dia selalu dengerin tuh kayak misalkan Taylor Swift atau misalkan apa gitu. oke, Nah, oke. jadi Iya sih. Iya sih jadi bener. begitu. sense. Jujur nggak tahu kenapa dibilang picky listener nggak tahu. Karena gue lumayan denger banyak genre juga sih. Karena kita udah main games, udah seru-seruan Kita juga nih. udah mengulik apa itu tadi bagaimana caranya. Kita juga semakin kenal sama kakak-kakak Betul. yang keren banget. Ternyata kita udah di penghujung acara nih ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya listeners, karena kalian masih bisa dengerin lagu-lagu Vetara di Spotify, Di Apple Music bisa, di mana lagi? Di YouTube bisa. di Joox juga bisa. dan Boleh. karena mereka keren, pastinya kalian harus ngepoin sosmednya Vetara. Boleh dong sosmednya Vetara apa aja? Ya boleh banget di follow, ada di Instagram, ada di TikTok. Nanti editor kasih di sini ya, asik. Kasih di sini Oh, nih. kasih di Ada sini, Vetara sini. Official. Sebelum berakhir, Yosel udah siapin pantun dari tadi. Boleh banget. Listener juga yang lagi dengar penasaran. kaget ya. Dia tuh- Coba boleh dong. Boleh dong, pantunnya. Jalan-jalan ke pasar, Cakep. pagi-pagi naik gokar. Cakep. Untuk di lain hari selanjutnya, Hah? Makin semangat lead and art. Salah ya? Bagus banget ini. Masuk. Bye bye listener. Bye bye.